Salam, selamat bertemu kembali dalam pembahasan Beri Aku Hikmat. Pada malam ini kita akan meneruskan pembahasan kita dengan judul Beri Aku Hikmat untuk menuruti teladanmu. Hikmat untuk menuruti teladanmu. Jadi kita perlu hikmat untuk menuruti teladan. Teladan siapa? Itu yang akan kita bahas pada malam ini bersama-sama. Pada saat ini, saya berharap kita semua yang sedang menonton, pemirsa yang berada di rumah, atau dimanapun kita berada. Jika kita memiliki Alkitab, silakan membuka Alkitab kita. Kita akan menggunakan ayat-ayat Alkitab pada sepanjang pembahasan kita pada malam ini. Dan bagi mereka yang mungkin dalam perjalanan, yang berkesempatan untuk membuka HP, untuk melihat ayat-ayat Alkitab di dalam HP, kami sangat berbahagia jika kita dapat bersama-sama menyelidiki firman Tuhan. Tapi sebelum kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk menyelidiki firman-Mu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Berikanlah kami hikmat, kiranya Roh-Mu yang suci dapat menuntun hati dan pikiran kami masing-masing. Menuntun hamba di saat hamba membagikan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau berjanji akan bersama-sama dengan kami dan Engkau akan memberikan kami jaringan yang baik pada malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada malam ini, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12 ini adalah doa Musa. Ini adalah doa Musa, abdi Allah yang tertulis di dalam buku Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Kita baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saya yakin kita semua di sini, kita semua yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini, kita mau mendapatkan hati yang bijaksana. Kalau dalam bahasa Inggris dituliskan heart of wisdom. Hati yang mempunyai kebijaksanaan, punya hikmat. Kita mau diajar agar kita dapat menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, agar kita bisa memperoleh hati yang bijaksana, hati yang penuh dengan hikmat. Siapa yang bisa ajar kita? Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebijaksanaan, bisa mendapatkan hati yang bijaksana, bisa mendapatkan hikmat? Kita ikuti pembahasan selanjutnya. Kalau dalam tulisan dari hamba Tuhan, Ellen White, di dalam The Faith I Live, halaman 158, di situ dituliskan, Allah akan menuntut penggunaan waktu kita. Jadi cara kita menggunakan waktu kita, bagaimana kita mengisi waktu kita, itu akan dituntut Allah. Waktu yang sudah lewat tidak dapat kembali lagi. Tapi yang dapat dilakukan sekarang adalah melakukan yang terbaik untuk waktu yang sisa ini dengan menjadi rekan sekerja Allah dalam rencana penebusannya yang besar. Jadi kalaupun kita sudah terlanjur tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita tidak menggunakan hari-hari yang ada, yang telah diberikan Tuhan kepada kita dengan sebaik-baiknya, marilah kita menggunakan waktu kita mulai sekarang sampai ke depan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana caranya? Kita meminta hikmat dari Tuhan. Mari kita lihat apa arti hikmat. Bukan dari kamus, bukan dari mana-mana, tapi berdasarkan Alkitab. Kita lihat arti hikmat di dalam Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28 dikatakan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita mau menyelidiki ayat yang lain? Kita lihat dalam Mazmur 111 ayat 10, Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, tetap arti dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan di situ dituliskan takut akan Tuhan adalah
permulaan dari hikmat. Jadi untuk mendapatkan hikmat, kita harus bersandar kepada Tuhan. Takut akan Tuhan. Hikmat, orang bisa katakan kita bisa dapatkan hikmat kepada orang yang bijaksana ini. Kita bisa dapatkan hikmat dari buku sana, dari buku sini. Tapi jangan salah. Alkitab mengatakan permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Kita lihat di dalam Mazmur 19 ayat 7. Kalau tadi hikmat artinya takut akan Tuhan. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita bisa mendapatkan hikmat? Siapa yang memberikan kita hikmat? Di dalam Mazmur 19 ayat 7 dikatakan, Taurat Tuhan adalah peraturan Tuhan yang teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita bisa mengatakan, saat ini saya diberikan tugas ini, saya tidak punya pengalaman. Jangan Anda berkecil hati, jangan Anda merasa Anda tidak ada pegangan apa-apa. Malam ini kita diberitahu, pegangan kita adalah peraturan Tuhan. Di mana peraturan Tuhan itu kita bisa dapatkan? Di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab. Berapa sering kita membaca Alkitab kita di rumah? Berapa sering kita meninggalkan Alkitab kita hanya di atas meja? Atau hanya di rak buku sampai sudah berdebu dan kita tidak membacanya? Pemirsa sekalian, jika kita mau mendapatkan hikmat, tema kita pada sepanjang minggu ini adalah berikan aku hikmat. Hikmat itu berada di dalam firman Tuhan. Dan hikmat itu berasal dari Tuhan. Amsal 1 ayat 7. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saya tidak yakin ada di antara kita yang sedang menonton saat ini yang mau disebut sebagai orang bodoh. Karena berdasarkan Amsal 1 ayat 7 dikatakan, orang bodoh menghina hikmat. Hikmat tadi itu apa yang kita telah pelajari tentang hikmat? Hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang memberikan hikmat adalah, sumber dari hikmat adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Jadi orang bodoh, kalau dikatakan menghina hikmat, mereka adalah orang yang menghina firman Tuhan. Menghina pemberian dari Tuhan yang adalah firman Tuhan. Saya tidak yakin ada dari antara kita yang mau disebut orang bodoh. Saya yakin kita semua sangat berbahagia jika kita disebut, Anda ini sangat bijaksana. Saya senang bersama dengan Anda karena Anda adalah orang berhikmat. Saya yakin itu yang kita senang dengar. Dan di saat waktu kita di sekolah, kita pasti tidak menyukai jika ada orang yang mengatakan, kamu ini bodoh. Makanya pada malam ini, janganlah kita menaruh pikiran kita kepada hal-hal yang lain. Taruhlah pikiran kita kepada sumber hikmat, yaitu firman Tuhan, perintah Tuhan. Amsal 4 ayat 5. Di situ dituliskan, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Itu dalam Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat. Dari mana? Firman Tuhan. Kita sudah pelajari dari malam sebelumnya. Kita dapat memperoleh hikmat dari firman Tuhan. Dan malam ini saya mengingatkan kita semua untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Apa keuntungan mengikuti hikmat dari Tuhan? Bukan hikmat dari sumber lain. Hikmat dari Tuhan. Apa keuntungannya? Kita lihat dalam Mazmur 111 ayat 10. Yang takut akan Tuhan berakal budi yang baik. Menarik sekali. Kalau kita mau disebut berakal budi yang baik, kita harus takut akan Tuhan. Itu keuntungan kita mengikuti hikmat dari Tuhan. Mazmur 119 ayat 98. Hikmat membuat kita lebih
bijaksana. Firman Tuhan ini membuat kita lebih bijaksana, membuat kita menjadi berhikmat. Saya yakin kita yang sedang menonton saat ini, pemirsa sekalian, entah kita yang sudah bekerja, atau yang masih sementara sekolah, atau sementara mencari pekerjaan, atau yang sedang bekerja di rumah. Jangan lupa, hikmat itu sangat penting. Tapi hikmat itu adalah hikmat yang berasal dari firman Tuhan. Masih ada keuntungan hikmat mengikuti hikmat dari Tuhan yang lain yang saya ingin bawakan pada malam ini. Itu terdapat dalam Mazmur 119 ayat 99. Lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Jadi, membaca firman Tuhan itu memang pasti. Itu wajib kita lakukan. Harus kita lakukan. Tapi bukan hanya sampai membaca atau mengikuti sebagian-sebagian saja. Tapi di bagian akhir dalam Mazmur 119 ayat 99 dikatakan, peringatan-peringatanmu ku renungkan. Jadi baca, renungkan, turuti, jadikan peringatan firman Tuhan sebagai sumber hikmat dari kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 100. Lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Jadi di saat kita memegang titah-titah, perintah dari Tuhan, kita dapat lebih mengerti daripada orang yang dituakan sekalipun. Bukan berarti kita mau dianggap tinggi, lebih tinggi dari orang lain, sehingga kita mau baca Alkitab, atau kita mau mempelajari firman Tuhan. Tentu bukan itu motif kita. Saya hanya memberikan pandangan betapa pentingnya, betapa beruntungnya kita jika kita mau mencari hikmat dari firman Tuhan. Mau mendapatkan hikmat dengan takut akan Tuhan, dengan mengikuti perintah Tuhan. Sekarang, kalau tadi saya katakan pembahasan kita adalah beri aku hikmat untuk mengikuti teladan. Mengikuti teladan. Sebelum kita lanjut ke bagian itu. Saat ini, orang-orang muda, anak-anak kita, suka mengidolakan penyanyi. Suka mengidolakan selebriti. Mengidolakan orang-orang yang terkenal yang sering mereka lihat di televisi. Atau di Instagram, di YouTube, dan di alat-alat media lain yang biasa mereka nikmati. Dan biasanya, siapa yang menjadi idola mereka? Mereka akan ikuti kebiasaan dia. Berpakaian, model rambutnya. Ada yang wajahnya tidak cocok untuk rambut pendek, tapi gara-gara idolanya rambut pendek, dia harus gunting rambut pendek. Ada yang karena idolanya selalu memakai pakaian tertentu, walaupun porsi tubuhnya tidak sesuai dengan pakaian itu, dia harus membeli atau menggunakan pakaian seperti itu. Dan berusaha mengikuti di YouTube atau di mana saja apa yang menjadi kebiasaan dari idola mereka. Itu yang dilakukan oleh anak-anak kita. Dan mungkin sebagian dari kita yang saat ini sedang menonton melakukan hal yang sama. Kembali kepada pembahasan kita pada malam ini tentang siapa teladan kita. Beri aku hikmat untuk mengikuti teladan. Kita akan lihat teladan siapa yang akan kita ikuti. Pasti teladan dari pemberi hikmat. Iya kan? Siapa itu? Yesus Kristus. Kita lihat mengikuti teladan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di situ dikatakan wajib. Sebagaimana yang tadi saya katakan, anak-anak kita contohnya, mereka idolakan artis Korea. Makanya saat ini banyak toko-toko yang ada di Indonesia yang ada alat-alat kosmetik dari Korea.
Dan ini bagi mereka yang mengidolakan artis-artis dari Korea, mereka akan berusaha mencari kosmetik itu agar kulit mereka kelihatan seperti artis idola mereka. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, kita wajib hidup seperti Kristus yang telah hidup. Kalau kita mengatakan Yesus Kristus adalah teladan kita, kita wajib mengikuti teladannya. Kita wajib mengikuti cara hidupnya. Apakah saat ini kita memang benar-benar sudah mengikuti teladan dari Bapa kita, dari Tuhan kita? Kita lihat di dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu nyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Pemirsa sekalian, Yesus yang adalah pemberi firman itu. Yesus yang adalah firman. Yesus yang adalah sumber dari hikmat. Di dalam Matius 5 ayat 17 dikatakan, dia datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Bukan untuk meniadakan hukum yang ada di dalam Alkitab yang kita semua dapat baca. Tapi dia datang untuk menggenapi. Jangan percaya kalau ada orang yang bilang sebagian dari hukum telah dipalangkan. Hukum Taurat tidak dipalangkan. Kita lihat ayat 18. Matius 15 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apakah ini sudah jelas bagi kita? Satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Tuhan. Satu titik pun. Apalagi satu huruf. Apalagi satu kata. Apalagi satu perintah. Itu tidak akan terjadi. Dan ini jelas dikatakan. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi. Kalau begitu jangan percaya. Jika ada orang-orang yang mengaku sudah mempelajari firman Tuhan. Yang mengatakan ada firman yang telah ditiadakan. Maafkan saya. Itu sangat tidak benar. Masih ingat pembahasan sebelumnya yang dibawakan oleh Dr. Femi Togas? Kita tidak bisa merubah, menambah, mengurangi firman Tuhan. Itu jelas sudah dibawakan. Apalagi ada yang mengatakan ada sebagian dari perintah Tuhan yang sudah dipalangkan. Ayat 19 dari Matius 15, dari Matius 5. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil. Sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarnya demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat itu. Jadi di sini dikatakan siapa yang melakukan dan mengajarkan. Jadi bukan hanya kita pelajari, bukan hanya melakukan, tapi kita juga harus ajarkan. Ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini bukan soal tempat yang rendah, tempat yang tinggi. Ini soal melakukan firman Tuhan. Mengikuti teladan Yesus. Mengikuti teladan orang yang kita sebut-sebut sebagai Tuhan kita. Jangan kita hanya sibuk mengatakan, aku mencintai Yesus. Engkau adalah teladanku. Tapi itu hanya sampai dari ucapan kita saja. Tapi kita tidak melakukannya. Teladan Yesus, kalau kita mau tahu, teladan Yesus, salah satu teladan Yesus yang dicatat dalam Alkitab itu adalah kebiasaannya.
Mari kita lihat apa kebiasaan Yesus. Di dalam Lukas 4 ayat 16. Ia datang. Siapakah ia di sini? Ia, yaitu Yesus. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, kita mengatakan kita mau mengikuti teladan Yesus. Dan tadi di ayat sebelumnya dikatakan kita wajib mengikuti cara hidupnya. Dan kalau kebiasaan Yesus apa? Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kebiasaan Yesus adalah masuk ke rumah ibadat pada hari Sabat. Memang benar ada yang mengatakan, bagaimana kalau kita beribadah beribadah di hari Rabu, beribadah di hari Minggu, beribadah di hari Senin? Apa salah? Tidak salah. Kita beribadah di hari yang lain. Tapi kita akan ikuti pembahasan di ayat selanjutnya. Jangan lupa, salah satu kebiasaan Yesus adalah dia ke rumah ibadat pada hari Sabat. Menarik sekali. Kita yang mengatakan, kita mau mendapatkan hikmat. Dan malam ini, kita meminta pemberi hikmat itu untuk menolong kita dapat menuruti teladannya. Nah, sekarang saya ingin membagikan ayat yang menunjukkan ternyata orang yang kita ikuti, yang mau kita turuti itu, dia membuat perjanjian dengan kita. Dia membuat peringatan dengan kita. Kita lihat di dalam Yeskel 20 ayat 12. Di situ dituliskan, hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan. Peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tuhan mengatakan, ternyata peringatan antara Tuhan dengan manusia, peringatan antara Tuhan dengan kita adalah melalui hari-hari Sabat. Apakah itu masih kurang jelas? Tuhan membuat peringatan antara kita dengan pencipta kita. Kita dengan dia yang kita sebut sebagai teladan kita. Peringatannya adalah hari Sabat. Di dalam terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris, arti dari peringatan yang lain di situ diartikan tanda. Jadi hari Sabat adalah tanda di antara kita dengan pencipta kita. Kita dengan orang yang kita jadikan teladan. Hari Sabat adalah pengingat hubungan kita dengan Tuhan. Pengingat antara kita dengan yang menciptakan kita. Kalau di negara kita, di negara yang lain, cincin pernikahan itu adalah tanda peringatan antara hubungan kita dengan pasangan kita, suami kita atau istri kita. Cincin kita yang adalah tanda atau peringatan antara hubungan kita dengan Tuhan adalah bukan cincin, tetapi hari Sabat. Dan itu terdapat dalam Yeskel 20 ayat 12. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman Tuhan yang mengatakannya. Mazmur 90 ayat 12, saya ingin kita kembali baca bersama-sama. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang penuh hikmat. Ajarlah kita menghitung hari-hari kita. Tuhan di dalam firman Tuhan mengajarkan kita untuk tahu bagaimana membedakan hari yang benar. Hari yang mana yang Tuhan inginkan kita sucikan bersama-sama Dia. Hari di mana kita bisa menikmati hubungan yang khusus bersama-sama dengan Dia. Kita lihat hari Sabat
itu hari keberapa? Ada orang bisa mengatakan hari Sabat itu bisa hari yang pertama. Saya hanya merubah urutan hari yang ada di kalender. Saya bisa buat hari itu hari Sabat itu hari pertama. Saya bisa buat hari Sabat itu hari ketiga, hari kelima. Apakah semudah itu? Apakah kita bisa berdalih seperti itu? Apakah tidak ada di ayat Alkitab yang dapat menolong kita tahu menghitung hari? Kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 54. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Di sini konteksnya adalah di saat Yesus disalibkan. Itu disebut hari persiapan. Dan Sabat hampir mulai. Apa kita masih mau berdalih lagi? Hari Sabat hampir mulai. Hari itu adalah hari persiapan yang kita sebut hari Jumat. Kita lihat di Lukas 23 ayat 56. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi beristirahat pada hari Sabat itu bukan berdasarkan tradisi orang Yahudi. Beristirahat pada hari Sabat itu berdasarkan perintah manusia saja. Tapi itu berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan perintah Tuhan. Di sini dikatakan mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur dan pada hari Sabat mereka beristirahat. Berarti mereka menyediakan segala sesuatu sebelum hari Sabat. Dan hari Sabat menurut hukum itu adalah hari ketujuh. Bagi mereka yang merayakan Paskah, pasti mereka tidak bisa mendustai urutan hari. Kalau di Filipina, kami kebetulan bersama keluarga pernah tinggal di sana beberapa tahun. Di minggu menjelang di beberapa hari yang kita sebut weekend untuk Paskah itu, hari Kamis mereka sebut Maundy Thursday. Kalau di Indonesia saya dapati disebut Kamis Putih. Lalu hari Jumat mereka sebut Good Friday. Kalau kita sebut itu Jumat Agung. Dan yang menarik, kalau di tempat lain, di negara lain, mereka sebut hari Sabat itu sebagai Holy Saturday atau Great Sabbath. Kalau di Indonesia disebut Sabat Suci atau Sabtu Sunyi. Kenapa? Sabat suci atau Sabtu sunyi. Karena hari Sabat itu bukan waktu kita bekerja. Bukan waktu kita melakukan apa yang biasa kita lakukan di hari-hari sebelumnya. Apakah kita masih mau berdalih bahwa hari Sabat itu bukan hari ketujuh? Di kalender yang umum, yang tidak dirubah-rubah, hari Sabat adalah hari ketujuh. Dan hari Sabat itu sebelum hari Jumat. Dan sebelum hari Jumat adalah hari apa? Hari Kamis. Saya tidak pernah membaca di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan meminta kita beribadah di hari Kamis. Di Filipina, penyaliban selalu dilakukan di hari Jumat. Karena mereka tahu Yesus disalibkan di hari Jumat. Dan di hari Sabat mereka sebut Great Sabbath atau Holy Saturday. Yang kita sebut sini Sabat Sunyi. Sangat jelas sebenarnya. Hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Kita saja yang berusaha merubah, mencari kebenaran sendiri dengan mengatakan bahwa hari Sabat tidak selamanya hari ketujuh. Pemirsa sekalian, gunakanlah Alkitab. Kita pelajari hikmat yang Tuhan sudah berikan bagi kita bersama-sama. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 1.
setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Berarti kalau 1 minggu itu ada 7 hari, dan di Matius 28 ayat 1 dikatakan setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Berarti kalau 1 minggu ada 7 hari, sebelum hari pertama minggu itu adalah hari apa? Hari ke-7. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa di dalam Matius 28 ayat 1 dikatakan hari yang sebelum hari pertama itu adalah hari Sabat. Berarti kalau sebelum hari pertama adalah hari ke-7. Karena dalam 1 minggu hanya berapa hari? 7 hari. Dan kita tidak bisa mendustai jumlah hari dalam 1 minggu. Sepintar apapun kita, sebesar apapun kuasa kita di dunia ini, kita tidak dapat membuat 1 minggu itu 8 hari. Atau 1 minggu itu hanya 6 hari. 1 minggu itu 7 hari. Dan di dalam Matius 28 ayat 1 itu sangat jelas. Setelah hari Sabat lewat, kemudian ada hari pertama minggu itu sangat jelas. Hari Sabat adalah hari ke-7. Pemirsa, jangan keraskan hati kita untuk menerima pekabaran firman Tuhan. Markus 2 ayat 27. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Saya yakin kita semua yang saat ini sedang menonton, pemirsa sekalian, kita semua adalah manusia. Hari Sabat diadakan untuk manusia. Walaupun mungkin ada hewan peliharaan kita yang sedang bersama-sama dengan kita di saat kita menonton pada malam ini. Saya tidak yakin mereka mengerti apa yang saya sedang bicarakan saat ini. Karena yang hanya dapat mengerti pembahasan firman Tuhan hanyalah makhluk yang telah diciptakan Tuhan dengan begitu mulia, yaitu manusia, saudara, dan saya. Dan di dalam ayat ini, Markus 2:27 dikatakan, hari Sabat diadakan untuk kita manusia. Jadi kalau kita tahu kita adalah manusia, ingat hari Sabat dijadikan bagi manusia. Karena kita adalah manusia, hari Sabat adalah untuk kita. Di dalam perintah yang keempat, dari 10 hukum yang ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Hukum keempat, satu-satunya hukum yang dimulai dengan kata, ingatlah. Kenapa digunakan kata ingatlah? Karena kita manusia penglupa. Kita penglupa. Sehingga kita sering lupa. Makanya firman Tuhan dimulai dengan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita menguduskan hari Sabat? Kita ingat, oke. Sekarang bagaimana kita menguduskan hari Sabat? Keluaran 20 ayat 9. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Selama berapa hari? 6 hari, bukan 7 hari. 6 hari saja. Kemudian kita lanjut di ayat selanjutnya. Keluaran 20 ayat 10. Tetapi hari ke-7, tadi kan sudah jelas, ada ayat-ayat Alkitab yang membuktikan bahwa hari Sabat itu adalah hari ke-7. Jangan kita merubah kalender. Jangan, taruhlah kita bisa merubah kalender. Karena kita jago menggunakan komputer. Kita jago di IT. Tapi kita tidak dapat merubah apa yang ditulis di dalam Alkitab. Pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari ke-7 itu bukan hari Sabat orang Advent. Hari ke-7 bukan hari Sabat orang Yahudi. Itu bukan hari Sabat keluarga tertentu. Tapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Ini sangat jelas. Engkau
Ini bukan hanya kita yang sedang mendengarkan saat ini. Tetapi kita yang saat ini sedang mendengar. Dan kita lanjut. Anak-anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi siapapun yang ada bersama-sama dengan kita. Jadi jangan kita berpikir, oh hanya saya dan keluarga saya. Kalau ada orang yang datang bertamu di rumah kita pada hari Sabat, kita harus menuntun tamu kita untuk bersama-sama menyucikan Sabat. Untuk bersama-sama menguduskan Sabat dengan tidak melakukan pekerjaan kita. Ayat 11, Keluaran 20 ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi. Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Teladan kita telah memberikan teladan bahwa dia berhenti. Dia menciptakan selama 6 hari. Dan hari ketujuh dia berhenti. Kalau kita mengatakan Tuhan Yesus adalah teladan kita, kita akan mengikuti teladannya. Berhenti pada hari ketujuh. Menguduskan hari Sabat. Kita lihat di dalam Yesaya 58 ayat 13. Yesaya 58 ayat 13. Kita baca bersama-sama dengan penuh pengertian. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu. Jadi apabila kita tidak menginjak-injak hukum Sabat, tidak melakukan urusan, kita bisa berdalih, saya tidak bekerja pada hari Sabat. Kan saya hanya pergi menandatangani supaya saya dapat dianggap hadir. Saudara-saudara, saya yakin kita mengerti definisi dari bekerja. Definisi dari urusan. Apakah itu tidak termasuk dari urusan kita? Tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat sebagai hari apa? Hari kenikmatan. Dan hari kudus Tuhan. Hari yang mulia. Berapa dari kita di saat kita mau masuki hari Sabat? Jam-jam perbaktian Sabat di hari Jumat di saat matahari terbenam. Berapa dari kita yang merasa berbahagia karena kita akhirnya akan meninggalkan segala urusan kita. Dan kita hanya fokus beribadah kepada Tuhan saja. Hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormatinya, diulangi lagi. Dengan tidak menjalankan segala acaramu. Jangan kita menjalankan acara-acara pada hari Sabat. Acara-acara yang fokus kepada diri kita. Bukan kepada perbaktian kepada Tuhan. Itu akan membuat kita sibuk dan mengurus segala urusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita lanjut. Dan dengan tidak mengurus urusanmu. Pemirsa sekalian, diulangi lagi. Di bagian awal dari Yesaya 58 ayat 13, sudah dikatakan tidak melakukan urusanmu. Di bagian akhir diulangi lagi. Dengan tidak mengurus urusanmu. Ini berarti Tuhan tahu betapa kita sangat sibuk mau mengurus segala urusan-urusan kita. Walaupun pada hari Sabat. Pada malam ini kita diingatkan untuk benar-benar menyucikan Sabat. Dan tidak mengurus urusan kita pada hari yang telah dikhususkan, yang dikuduskan untuk kita dapat bersama-sama dengan Tuhan kita. Dan yang bagian akhir di dalam Yesaya 58 ayat 13. Tidak berkata omong kosong. Kita bisa saja tidak mengurus urusan kita pada hari Sabat. Bisa saja kita tidak bekerja pada hari Sabat. Tapi kalau hari Sabat kita berkata-kata yang omong kosong, itu sama saja kita tidak menguduskan hari Sabat. Sebentar saya akan bagikan berkat Sabat. Tapi sebelumnya, saya masih ingin kita
lanjut kepada ayat selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat 1. Ini berhubungan dengan urusan pada hari Sabat. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Masih ingat ayat sebelumnya yang kita baca bersama-sama? Perempuan-perempuan yang menyediakan rempah-rempah. Kemudian pada hari Sabat, mereka berhenti. Dan apa yang telah mereka sediakan sebelum hari Sabat, mereka bawa sesudah hari Sabat. Karena itu adalah bagian dari urusan. Itu bukan bagian dari apa yang harus dilakukan pada hari Sabat. Jadi mereka membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Kenapa bukan pada hari Sabat? Karena hari Sabat bukan waktu untuk kita mengurus urusan-urusan pribadi kita. Fokus kepada penyucian Sabat. Fokus kepada hubungan kita dengan pencipta kita. Fokus kepada hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita lihat berkat Sabat yang merupakan sambungan dari Yesaya 58 ayat 4. Yesaya 58 ayat 13. Sambungan dari ayat sebelumnya. Jadi jika kita tidak menginjak hukum Sabat, masih ingat? Jika kita tidak mengurus urusan kita pada hari Sabat, kita tidak berkata-kata omong kosong. Kita lihat berkatnya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Kita akan berbahagia bersama Tuhan. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, kita akan selalu memuji Tuhan. Berbahagia bersama Tuhan. Tuhan akan memampukan kita untuk menikmati kehidupan bersama Dia. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan memberikan janji kemenangan bagi kita. Jika kita tidak menginjak-injak hukum Sabat. Jika kita menguruskan Sabat sebagaimana yang Tuhan inginkan kita lakukan. Kita lanjut dalam Yesaya 58 ayat 14 bagian B. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apa artinya ini? Tuhan memberikan janji kepada kita untuk tanah Kanaan yang kita akan nikmati bersama-sama. Setelah kita diangkat bersama-sama dengan semua orang-orang percaya. Yohanes 14 ayat 15. Kita telah datang di bagian akhir dari pembahasan kita pada malam ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Pemirsa sekalian, benar kita menyanyikan kita mengasihi Allah. Benar kita mengakui bahwa kita adalah pengikut Allah, pengikut Yesus. Benar kita mengatakan kita mengasihi Dia. Tapi Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang-orang tua yang mempunyai anak-anak. Kita tahu anak-anak mengasihi kita jika mereka mengikuti apa yang kita perintahkan kepada mereka. Kita tahu pasangan mengasihi kita, pasangan kita mengasihi kita jika mereka mengikuti apa yang kita mintakan mereka lakukan. Apalagi Bapa kita di surga, Tuhan kita. Jika kita mengasihi Allah kita, kita akan mengikuti perintah-perintahnya. Yeskel 22 ayat 26. Saya ingin kita memperhatikan ayat ini di bagian akhir pembahasan kita pada malam ini. Imam-imamnya memperkosa hukum Tauratku dan menajiskan hal-hal yang kudus bagiku. Mereka tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Tadi kita sudah mempelajari bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menguduskan hari Sabat. Karena hari Sabat itu adalah kudus. Tetapi ada pemimpin-pemimpin agama yang tidak membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus. Dan mereka mengajarkan hal-hal seperti itu kepada umat-umat mereka. Tidak. Di sini dikatakan imam-imam memperkosa hukum Taurat, menajiskan. Kita lanjutkan.
tidak mengajarkan perbedaan yang najis dengan yang tahir. Dan yang lebih parah, kita lihat di bagian selanjutnya. Mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Jadi bukan berarti mereka tidak tahu. Tidak mungkin pemimpin-pemimpin agama tidak tahu isi Alkitab ini. Saya tidak yakin. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka menutup mata terhadap hari-hari Sabatku. Demikianlah aku dinajiskan di tengah-tengah mereka. Allah dinajiskan di tengah-tengah mereka yang mengaku mengajarkan firman, tapi menutup mata terhadap hari-hari Sabat Tuhan Allah. Pemirsa sekalian, kita bisa mengatakan, dari kecil saya tidak terbiasa menguduskan hari Sabat. Dari kecil saya tidak terbiasa untuk berbakti pada hari Sabat. Saya terbiasa untuk berbakti di hari lain. Tapi malam ini, saya yakin Roh Suci sedang bekerja di dalam hati kita. Roh Suci sedang berbisik ke dalam hati kita. Sedang menuntun kita untuk lebih mengikuti firman Tuhan. Bukan tradisi yang kita sudah ikuti sejak kecil. Bukan apa yang orang ajarkan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Yeremia 8 ayat 9 mengatakan, orang-orang bijaksana akan menjadi malu. Akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan. Maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Saya yakin kita semua mau mempunyai kebijaksanaan. Mau mempunyai hikmat. Janganlah menolak hikmat. Janganlah menolak firman Tuhan yang adalah sumber hikmat itu. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Di dalam Amsal 16 ayat 16 mengatakan. Memperoleh hikmat itu jauh lebih dari memperoleh emas. Kita bisa saja mengatakan, kalau saya mau mengikuti teladan Tuhan dengan menyucikan hari Sabat, saya akan kehilangan pekerjaan. Saya akan dibuang oleh orang tua saya. Saya nanti tidak akan mendapat ongkos untuk kuliah atau untuk sekolah. Jangan lupa, Amsal 16 ayat 16 mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh lebih daripada memperoleh emas. Mana yang lebih kita pilih? Harta dunia atau apa yang ditawarkan oleh firman Tuhan? Lukas 12 ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Ayat ini mengingatkan kita. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Kita tidak tahu apakah malam ini adalah malam kita terakhir. Kita tidak tahu apakah kita masih punya 1 tahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun lagi, atau berapa hari dalam kehidupan kita. Jangan kita menunda untuk mengambil keputusan, menjadikan firman Tuhan sebagai sumber hikmat kita. Menjadikan hikmat lebih daripada emas, lebih daripada kekayaan di dunia ini. Jangan kita menunggu sampai kita tidak punya waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Saya mendoakan agar kita semua yang sedang menyaksikan pembahasan firman Tuhan pada malam ini tentang beri aku hikmat untuk menuruti teladanmu. Kiranya kita semua dapat benar-benar dimampukan untuk mengikuti teladan Yesus dengan sepenuh hati kita. Dengan bantuan Tuhan, kita dapat dimampukan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menikmati firman-Mu dan untuk diingatkan bahwa Engkau adalah sumber dari hikmat dan bahwa firman-Mu adalah pedoman kami yang adalah hikmat yang dapat menuntun kehidupan kami
untuk mengikuti apa yang Engkau inginkan kami lakukan. Jangan biarkan kami ya Tuhan lebih berpegang kepada tradisi yang selama ini kami ikuti, tetapi bertentangan dengan firman-Mu. Mampukanlah kami ya Tuhan, kuatkanlah kami untuk berani mengambil langkah, mengikuti Engkau yang adalah sumber hikmat dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami takut dalam mengambil langkah berani selanjutnya. Kuatkanlah kami untuk kehidupan kami selanjutnya. Mampukanlah kami dalam kehidupan kami untuk selalu menjadi seperti Engkau yang adalah teladan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.